MATLAB tentang matriks. Jadi ini adalah konsep pendefinisian matriks. Jadi kita tahu bahwa MATLAB itu sangat powerful di matriks, pengolahan matriks ya. Jadi namanya itu ini sepertinya matriks laboratorium ya, ada matriksnya ini yang namanya. Dia sangat powerful di pengolahan matriks. Kita lihat kalau mendefinisikan suatu matriks, buka ini, share ini, itu yang ini. Nah, sekarang ini matriksnya, matriks A yang tentu kemarin kalau kita tidak mau tampilkan dibuat seperti ini kan, kalau mau ditampilkan seperti ini, posisinya ini adalah matriks 1 kali 5, jadi banyaknya kolom sebagai 5 ya. Di berikutnya itu kita mau cari transposnya. Jadi kalau kita punya ini berarti kan transposnya tinggal ini aja ya, transpos dari situ. Kemudian yang lain, kalau kita definisikan matriks yang lain adalah matriks B. Matriks B ini pemisah titik koma di dalam ini adalah menandakan satu apa, pindah baris ya, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini kan 6 kali 1 matriksnya. Kayak gini. Pemisah titik koma itu pindah barisnya. Nah, tentu baris dengan kolomnya harus itu ya. Kemudian yang lain, B transposnya, tentu kalau mau dicari B transposnya, B transpos tanda petik ya. Itu yang ada. Kemudian matriks C, kalau kita definisikan matriks C-nya, matriks C yang seperti ini, jadi pemisah itu adalah pemisahnya titik koma. Ini berarti 3 kali 4 kolomnya. Mau cari C aksennya, C transposnya yang ini. Kemudian yang lain, kita bisa lihat posisinya. Jadi kalau kita mau lihat posisi C, jadi untuk mengambil matriks yang sebelum ada clear all-nya ya. Jadi kalau CLC itu cuma menghapus layar, clear all-nya itu menghapus menghapus variabel-variabel yang di dalam. Jadi sebelum kita menulis clear all, berarti kan pendefinisian yang tadi itu masih tetap berlaku. Misalnya saya mau matriks A-nya tadi kan, saya mau matriks B-nya, kemudian saya mau matriks C-nya, ini dia masih tetap ingat di situ, tinggal ambil pick down dengan pick up. Jadi tinggal ambil untuk mengambilnya ya, untuk mengambil kembali perintah
perintah yang itu, jadi ambil, jadi ini, jadi pick up-nya ini. Pick up-nya. Nah, kemudian tadi kalau kita punya matris A, kalau kita mau mengambil berapa sebenarnya di posisi 2, 3, jadi tentu ini adalah baris kemudian kolomnya. Jadi ini C23 berarti baris kedua kolom ketiga 9. Itu answernya. Begitu juga kalau kita mau mengambil baris ketiga saja. Jadi kalau baris ketiga saja mau diambil berarti C semua baris maksudnya. Kemudian semua baris kolom ketiga saja. Jadi kolom ketiga ya. Artinya semua yang barisnya itu tentu semuanya, kemudian kolomnya kolom ketiga. Jadi 296-nya. Nah, seperti itu juga kalau kita mau mengambil 3, kemudian semua kolom ya, berarti kan baris ketiga ini. Nah, itu. Seperti itu mungkin yang ada. Lanjut ke ini. Nah, ini. Seperti itu contoh-contohnya. Yang ini adalah mengambil kolom kedua ya, kolom kedua, kemudian ini adalah mengambil baris terakhir. Ini kemudian ini adalah mengambil baris kolom terakhir. Kemudian ini C12 berarti kan baris kolom pertama sampai kolom baris pertama baris kedua semua kolom, jadi baris pertama dan kedua. Jadi ini adalah kolom kedua dan ketiga semua baris ya, jadi berarti kan kolom itu. Kemudian kita juga bisa membuat seperti ini, jadi baris kedua sampai ketiga, kolom ketiga sampai keempat. Kemudian ada juga menghapus ini kita praktekkan. Oke. Kemudian matris C-nya ya, yang ini. Kemudian kita mau hapus baris ke ini 2, maksudnya adalah kolom kedua ya, jadi kolom kedua sama dengan ini, jadi matrisnya jadi kolom keduanya terhapus, yang ini maksudnya, yang ini. Kalau kolom baris pertamanya dihapus, jadi semua kolom baris pertamanya ini kan C yang dia definisikan itu adalah C yang ini ya, C yang ini sudah terhapus, ini C yang kalau mau definisikan C yang tadi seperti yang ini, C yang ini ya, C tinggal satu ya, yang ini. Kalaupun C dipanggil kembali, dia tetap yang ini, jadi sudah definisi yang dia sudah membuat definisi C yang baru ya, bukan lagi C yang awalnya itu, karena sudah dihapuskan. Nah, untuk mengambilnya bisa didefinisikan jadi kayak gini. Nah, ini mendefinisikan lagi, jadi yang C yang baru terdefinisi di layar itu, itulah yang terdefinisi.
yang itu ya. Jadi kalau C yang ini ya C yang kembali kan. Ya. Saya kira itu. Kemudian yang lain ada sum C, jadi jumlah ininya, ternyata bisa dijumlah juga. Jumlah ke bawahnya ya. Jadi kalau stop belum pernah pakai. Kalau C berarti C jumlahan dari sini. Kemudian kalau kita buat seperti ini berarti yang jumlahan ke kanannya ya. C aksennya, C transposnya. Saya kira itu. Kemudian kita dengan mudah mendefinisikan determinan matriks, kemudian inverse matriks, IMP ya. Jadi kemudian nilai eigen. Kalau sekarang belajar aljabar linear lanjut, sekarang ya. Aljabar linear elementer ya. Iya Pak. Iya Pak. Oh, kalau elementer berarti yang iya nanti kan di akhir itu ada nilai eigen dan vektor eigen yang bisa itu membuat yang ini vektornya. Jadi kalau kita punya matriks eigen, nilai eigen ini nilainya kan, nilai-nilai eigennya, kemudian ini yang ini disertai dengan vektornya, jadi vektor yang bersesuaian dengan nilai eigennya. Jadi nanti akan belajar yang itu. Jadi vektor nilai eigen ini akan bersesuaian dengan vektor eigen yang ini yang pertama ya, kemudian yang kedua yang ini, kemudian yang ketiga yang ini. Kemudian ini untuk menyimpan, saya belum pernah pakai, tentu pakai kalau mau menyimpannya pakai alamat drive-nya ya, jadi dia atau itu kan. Kemudian yang penting juga itu adalah membuat angka 0 misalnya seperti ini. Jadi ini adalah matriks 1 kali 5 dengan isinya 0 semua, jadi zero gitu ya. 4,1. Kita juga bisa membuat matriks yang isinya 1 semua dengan perintah ones ini, ones 1,5. Kemudian yang lain itu ini juga di matriks kita bisa mendapatkan rank dari suatu matriks. Rank ini adalah apa ya ranknya? Pangkat dari suatu matriks ya. Jadi nanti di aljabar itu kan definisi rank itu banyaknya baris yang jadi dirubah dalam bentuk matriks echelon baris, baru dilihat banyaknya baris yang tidak nol. Rank matriks. Rank matriks ini berhubungan dengan determinan. Jadi kalau matriksnya 3 kali 3 dan dia full, ada yang namanya full ranknya, jadi 3 kali 3, ranknya 3 berarti determinannya ada. Jadi ada hubungannya ke situ juga. Jadi kalau ranknya kita bisa menentukan apakah satu matriks mempunyai inverse atau tidak lewat ranknya, jadi tanpa lewat determinannya kan. Kalau determinannya biasa dicek determinannya, kalau determinannya 0 berarti tidak ada inverse-nya. Kita bisa cek juga dari ranknya, kalau ranknya tidak full
3 kali 3 misalnya cuma 2 ringnya, berarti dia tidak punya inverse. Ini juga adalah matriks identitas. Ayo. Kemudian diagonal dari matriks dia bisa ambil. Jadi mengambil. Mungkin nanti akan banyak. Kemudian konsep operasi binernya, penjumlahan seperti ini. Jadi ini menjumlahkan matriks, kemudian yang berikutnya itu mengurangkan, jadi matriks B sama dengan A kurang B, yang ini. Kemudian perkalian dengan skalar seperti ini. Yang menarik itu adalah kita bisa menentukan perkalian antara komponen-komponen dalam matriks. Seperti ini misalnya. Jadi, matriks A-nya tadi. CLC dulu ya. Saya ambil matriks A-nya. Matriks A-nya. Kemudian matriks B-nya. Ya, ini. Nah, itu. Kalau kita lakukan A kali B, maka hasilnya itu adalah perkalian matriksnya, perkalian matriks A dengan B ya. Jadi kalau ini 3 kali 3 kali. Sementara kalau saya pakai koma, pakai titik, jadi ini komponen. Ini mengalihkan antara komponen-komponennya saja. Jadi 1 kali 5, 5. 2 kali 4, 8, 3 kali 3, 9, 5 kali 8, 40 ya. Kemudian 4 kali 6, 24, ya seperti itu. Langsung, yang ini kan. Jadi dia mengalihkan antara komponen-komponen, jadi ini bukan perkalian matriks ya, jadi perkalian komponen-komponen dalam matriks. Jadi biasa juga kita mau mencari itunya kan. Jadi bukan perkalian matriksnya yang kita mau cari, tapi perkalian antara komponen-komponen dalam matriksnya. Jadi itu yang perlu dilihat ya, komponen-komponennya, dot, kemudian ini perkaliannya, kemudian ini menggabungkan dua matriks, jadi menggabungkan berdasarkan kolomnya ya, kemudian ini tentu pindah baris kan, pindah baris ke bawah. Jadi ini banyak biasa berlaku kalau kita menggunakan apa yang di aljabar linear itu menyelesaikan sistem pertama linear kan. Kalau kita punya sistem pertama linear yang mau diselesaikan, itu kan AX kali B kan, kita mau lakukan operasi baris elementer. Operasi baris elementer di matriks. Jadi kita bisa menggabungkan antara matriks A dengan matriks B-nya kan, matriks sisi kanannya itu matriks A yang kiri-kiri dengan B yang sisi kanan, kemudian kita lakukan itu kan yang namanya matriks diperbesar kan ya, augment matriks ya, jadi matriks yang diperbesar. Kemudian kita lakukan operasi baris elementernya, jadi kita bisa lakukan di sini kan. Sebenarnya bisa dengan mudah kalau kita lakukan di MATLAB dengan operasi-operasinya itu. Kemudian ini yang SPL maksud saya. SPL yang ini mendefinisikan matriks A-nya, kemudian mendefinisikan matriks B-nya. Kemudian ini menggunakan metode inverse. Jadi inverse kali B ya, jadi solusinya yang ini.
tentu kalau kita gunakan ini untuk mengecek saja mengecek permasalahan-permasalahan yang kita dikerjakan di aljabar linear misalnya kan, tapi kan untuk jawaban kalau dipakai di aljabar linear tentu tidak bisa kan, karena kita butuh yang prosesnya. Ini cuma untuk mengecek hasil. Kemudian bisa juga pakai terus SPL pakai garis miring yang terbalik ini, slash ya, slash namanya. A/B ya. Kemudian kesamaan baris itu. Kemudian LU dekomposisi. Ini kalau belajar metode numerik sekarang ya, atau belum? Belum, Pak. Metode numerik akan dapatkan yang ini, jadi dekomposisi LU jadi suatu matriks dibuat jadi dua perkalian, jadi satunya L, satunya U. Ini yang disebut dengan dekomposisi LU. Ini juga biasa dipakai untuk menyelesaikan SPL yang itu, jadi sistem persamaan linear, jadi dibuat dulu dalam bentuk LU, baru kita selesaikan. Dekomposisi LU namanya. Ini P kali A. Kemudian ini saya tidak yakin ini jalan karena ini ada fungsi sparse ini mungkin tidak ada di MATLAB saya. Tapi bisa dicari ininya ya di saya tidak tahu apakah ini jalan atau tidak. Kemudian kita coba-coba saja. Kita ambil matriks asalnya. Ini kalau jalan bisa dipakai di graf. Kemudian matriks B-nya. Kemudian matriks jarak. Kemudian ininya fungsinya ya, fungsi yang ini. Fungsi titik masih bisa ya, jadi ada. Jadi fungsi titik ini ke jaraknya ya, jadi asal jarak ke tujuan. Kalau belajar teori graf mungkin bisa dipakai ini untuk kemudian yang lain. Ini ada membuat gerak berarahnya, ini bisa tampil tak? Ini yang tidak bisa karena yang ininya, yang errornya tidak ada geograf, yang fungsi yang ininya tidak ada. Kalau jalan mungkin seperti ini bentuknya, jadi melihat yang ininya. Apakah ada ya? Kalau mau mencari ininya ya. Kalau mau mencari keterangan-keterangan yang
keterangan-keterangan yang keterangan-keterangan sintak, nah itu bisa diambil di sini jadi help yang itu. Oh ini ada saja ini ternyata mungkin cara itunya salah ya. Sintak ini ada. Nah, ini ada pengantarnya itu ya di graf itu yang ini, cara operasinya. Kalau mau coba-coba example yang ini bisa juga jadi yang ini kan biograf CM, ide ya. Kalau kita cobakan di sini tadi, oke, asal jarak biograf. Tadi biograf UG-nya belum ada ya. Yes, first. Yang ini kita lihat yang bentuknya tadi ini biograf CM per nggak ada yang 3 ya. Biograf titik asal dengan jarak mungkin ASL dengan JRK. ASL, JRK ya. Oh enggak. Harus terus. Oke, nanti kita lihat itu ya, jadi saya kurang coba-coba saja di fungsi yang biografi ini masih ada ini, ternyata ada. Cara memanggil itu tadi yang itu yang help-nya itu ya, help misalnya help apa? Help inverse kalau misalnya saya mau melihat apa sih sebenarnya inverse yang itu ya,
tinggal panggil L. Kemudian belajar sintaks-sintaksnya juga bisa didalami juga IMP kan tadi ya. Inverse tadi ini bentuk-bentuk IMP maksudnya. Kemudian yang lain di dalamnya ada perintah-perintah ini bisa diambil. Oke, lanjut kita ke materinya. Ini yang graf, kemudian ini yang kemarin pakai simbol matematik. Jadi SYMX yang tapi kalau fungsi biasa kemarin bisa pakai yang A cantik itu. Ini mendefinisikan variabel, kemudian kita cari Jacobian. Yang Jacobian ini adalah matriks di turunan keduanya ya. Kedua dari dua kuadrat turunan parsial keduanya. Kemudian ini ada substitusi sama dengan di Maple, jadi mensubstitusi nilai J dengan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Mendiskusikan X sama dengan 0, kemudian masih di sini dia diskusikan lagi yang untuk karena ada 3, kalau ada 3 nilai kan, ini tidak bisa disubstitusikan serentak. Jadi saya 0,0,0 saya mau ini kan, berarti saya definisikan dulu yang X, substitusikan X-nya dulu, kemudian substitusikan Y-nya, kemudian substitusikan Z-nya. Nah, seperti itu ini, seperti. Kemudian komputasi dasar, sintak-sintak dasar di statistik bisa juga dipakai. Jadi kalau ada data, ada cari standar variansi itu ya. Silakan dilihat. Ini adalah bentuk plot distribusi normal biasanya. Banyak komponen-komponennya. Tentu di integral juga bisa dipakai kan. Kemudian dia punya apa namanya ini? Jadi software jadi yang tinggal kayak itu, kayak kalau yang sering saya pakai itu di ini di pasti, kalau kita pasti itu. Oke. Jadi kalau kita tulis pasti di sini, nah ini jadi editor yang untuk membuat simulasi di pasti. Nanti akan kita pelajari ini di pemrograman, bukan, di mata kuliah Kapita Selekta Matematika 1. Jadi Kapita Selekta itu ada 2, Kapita Selekta Matematika Terapan 1. Itu ada 2, 1 dan 2 ya, jadi yang satunya. Nah, ini yang ini, jadi nanti di pasti ini ada outputnya ya, jadi kalau mau lihat-lihat bentuk
Coba-coba aja browsing di itu bagaimana yang pas itu. Misalnya. Kemudian ini di install ya, di install ini perintah. Jadi ini bisa diinput sendiri nilai-nilainya kan. Ini sepertinya membuat apa distribusi normal ini. Kemudian komputasi khusus matematika yang ada di kalkulus. Ini adalah fungsi tangga. Fungsi tangga. Kalau 3,9 kan berapa nilainya? 3 kan? Fungsi tangga 3,9. Kalau min 3,9 berapa? Berapa kalau 3,9 ke 3,9? 3. Kalau min 3,9 berapa? Bilangan. Masih ingat tak? Ada yang masih ingat? Itu yang fungsi atap, fungsi lantai itu Kak, Pak? Iya, betul. Fungsi tangga yang kemarin kita pelajari di kalkulus ya, kalkulus elementer itu. Kalau 3 berapa? 3 ya. Kalau min 3,9. Min 3 Kak, Pak, ke bawahnya. Jadi bilangan bulat terkecil ya lebih bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari nilai itu, maksudnya kan? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari itu. Jadi kalau kita punya 3,9 bilangan bulat yang bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 3,9 itu 3 kan? Iya, Pak. Kemudian kalau min 3,9 ini min 4 seperti ini. Nah, itu kan? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari pendefinisian itu kemarin ada di bahas itu tentang fungsi-fungsi tangganya itu ya. Ini bentuknya kalau mau dibuat dalam bentuk plot dengan floor X ya, jadi ini kan memberikan ruang dengan lompatan 0,1 0 sampai 10, kemudian plot yang ini. Nah, ini yang fungsi di atasnya itu yang kebalikannya. Jadi floor dan itu. Kemudian ada round, faktorial, menguji apakah suatu bilangan prima atau tidak. Nah, ini kita bisa uji nanti di mata kuliah teori bilangan. Itu ada materinya tentang bilangan prima. Mungkin bisa dipakai ini jadi menguji suatu bilangan prima atau tidak. Kemudian ini prima yang kurang dari 10. Kemudian ini artinya saat ini artinya ya, kemudian ini bukan itu. Kemudian ini GCD ini tentu faktor persekutuan ini ya. Kemudian Watt, kemudian Pascal. Kemudian konsep matematika yang lain itu ada di logika. Jadi apa? Ini adalah tabel kebenarannya. Nah, saya kira itu yang ada. Kemudian di sintak-sintak dasarnya itu kita mau masuk ke
apa yang operasi-operasi dasar, operasi-operasi yang ada di MATLAB. Untuk ininya kita mau tampilkan yang ini statement output itu ada di MATLAB, ada dua yang biasa dipakai, itu adalah biasa dipakai display kemudian print. Jadi biasa dipakai untuk mencetak ke layar ya. Tapi display ini cuma untuk string, jadi tidak bisa angka. Kalau mau angka harus dibuat dulu dalam bentuk dikonversi ke string. Jadi apa? String tuh jadi integer terus string ya. Jadi dikonversi ke string, nilai stringnya. Nah, seperti ini. Jadi display menampilkan string dan outputnya tanpa nama variabel. Nah, ini nanti akan kita lihat di contoh-contoh di bawah ya. Di display string akan ditampilkan yang ini. Nah, kayak gini misalnya. Display yang variabel biasanya kan kayak Oracle di Pascal ya. Memberikan komentar tentang cuma ininya kan dia tidak tampil ini kan, yang ini tidak tampil. Display X ya, display X. Ini tampilnya. Kemudian output yang ini, display yang ini, display ini kan jadi kayak apa? Oracle display tabelnya yang ini. Kemudian print yang ini ada untuk output juga, output di layar. Cuma ini agak lebih ini sedikit, lebih luas sedikit karena bukan cuma di string saja. Biasa pakai, kalau ini biasa dipakai di program C ya, jadi bentuknya. Ini ada /n, berarti kan kita mau memunculkan garis baru. Kemudian /b menghapus baris di belakang. Kemudian ada /t. Nah, seperti ini misalnya print hari ini hujan, koma ya, jadi /n artinya saya mau pindah baris. Maka jadi seperti ini dia. Kalau dicobakan di sini. Dia pindah baris ya. Kita akan lihat nanti di pemakaiannya supaya kemudian yang ini %G, %F ya. Jadi ini mah %G ini menggabung. %F untuk menampilkan bilangan real ya, bilangan real di format realnya. Kita akan lihat nanti cara
pemakaiannya di struktur pemrograman yang ada di sini. Kemudian yang perlu kita tahu juga adalah struktur yang ada di MATLAB itu if, else, if, ini ya, jadi bentuknya seperti ini. If, kemudian else-nya juga nanti ya, jadi ini pakai yang bersarang yang 3 ya. If, gitu. Nah, kemudian tentu kita butuh logika ininya, ini yang pernyataan sama dengan lebih besar. Jadi kalau di MATLAB itu di Pascal itu titik 2 sama dengan, kalau di sini menggunakan sama dengan 2 kali, itu berarti sama dengan. Mendefinisikan ini ya logikanya. Kemudian ini negasi, tidak sama dengan disjunksi. Nah, ini ada contoh program buat algoritma untuk membuat simulasi sifat trikotomi bilangan real. Trikotomi bilangan real itu ada 3, dari situ kan 3 ya, kalau X bukan lebih kecil dari 0, X sama dengan 0, atau X lebih besar dari 0, ada 3 itu. Nah, dari dikotomi itu kita bisa input yang ini ya, jadi input X-nya. Nah, ini diambil dari layar, jadi di input dari layar kalau input Y sama dengan X. Kemudian ini kondisinya. Display tadi itu adalah menampilkan ke layarnya. Jadi ada 2 bilangan yang mau dibandingkan. X sama dengan Y, X lebih besar Y, kemudian tentu selain dari itu X lebih besar dari Y-nya kan. Kalau 2 tentu if, kemudian else-nya. Ini ada 3, bisa jadi ada 4, berarti ada berapa else if-nya kan? Nah, ini tentu bisa dibuat di apa? Dibuat di M-file-nya ya. Jadi ini sudah M-file. Jadi bukan di command window-nya, tapi di M-file-nya. Oh. Saya tidak tahu apakah bisa masuk ini. Bisa copy langsung ke file-nya, bisa nggak? File, jadi di file itu ada new, ada, oh itu tadi yang oh bisa. Jadi ini input, kemudian display-nya itu kan. Kalau kita run,
tentu harus di-set dulu set run-nya. Nah, ini. Ada. Untuk kita save, kita lihat di monitor ini. Kayaknya tidak ada N-nya ya. Pokoknya cari nilai X-nya, misalnya 4 dengan 6 ya, kayak gitu. Kenapa enggak ada hasil? Displaynya kok enggak tampil ya? Displaynya enggak tampil karena ini seperti ini. Boleh kita run. Ini 3, ini 4. Displaynya enggak nih. Coba lihat di penjelasan di bawahnya. Display kok enggak masuk ya? Else-nya ini dia yang jadi di else-nya tadi. Tapi dia tidak masalah di display itu karena dia hanya bisa mencetak string seperti ini kan. Tidak bisa saya tulis 3 lebih kecil dan lebih besar dari 5. Jadi menulis yang menulis yang biasanya kan kita mau menulis bukan X-nya ya, jadi nilai angkanya yang di sini. Min 4 kurang dari 6, kemudian 5 lebih besar dari min 8. Untuk mengakali hal itu dilakukan, jadi dibuat dia jadi string. Jadi untuk membuat jadi string itu di num str2 ya, num str2. Jadi, kalau misalnya di sini kita buat, saya copy aja ini supaya enggak. Kita di ya ini num str to x kemudian sama dengan y ya,
Jadi saya di sini saja ini berarti saya input X sama dengan Y kan. Kalau saya run, saya mau 3 dengan 3 kan. 3 sama dengan 3. Nah, itu untuk mendefinisikan dia kalau dia di display. Dia di display. Kemudian yang ini yang display sintaktiknya ini trikotomi. Bisa juga langsung dipanggil namanya ya. Nama ini kan dia simpan dengan nama trikotomi ya. Kalau saya simpan tadi dengan nama A, berarti saya tinggal panggil A saja itu. Kalau di MATLAB tadi saya panggil nama filenya kan, saya simpan tadi nama filenya A, langsung dia run. Jadi ini nama file. Ini ya. 3 dengan 3 ya. Tanpa harus ke, maksud saya tanpa harus ke run ke ininya, run ke filenya. Nah, kita bisa memanggil dari sini saja. Yang penting ingat nama filenya apa. Kira itu ini. Jadi dia kali dengan ini. Kemudian untuk contoh yang lain, akar dari persamaan kuadrat. Jadi itu ada bisa akar dari akar real, kemudian akar kompleks ya. Jadi ada 2. Ini ada diskriminannya. Ini X1, X2-nya. Jadi yang ini display, yang ini display. Oke, yang itu. Kemudian kalau dia kompleks, kemudian ini menggambar grafiknya, tentu pakai plot tentu ya. Ini kalau pakai plot, ya ini. Nah, yang perlu diingat itu adalah karena dia berupa berupa interval yang ininya daerahnya itu yang ini tentu plot yang ininya kalian antara nilai-nilai itu perhatikan pakai titik ya, bukan pakai perkalian titik bintang titik yang itu kan perkalian. Nah, seperti ini mungkin kalau dicontohkan. Kita punya sama dengan 1,41 sampai 10 ya. Ini sampai 5 saja. Nah, ini ya. Kalau kita mau mendefinisikan fungsi
Y-nya, Y sama dengan, saya mau tulis Y sama dengan X kuadrat ya. Kuadrat dari masing-masing ini ya. Kuadrat dari situ. Kalau saya mau kuadratkan masing-masing seperti apa? Y sama dengan gimana? X kuadrat kayak gini. Nah, gimana supaya dia ini perkalian tadi antara komponen per komponen diapakan buat ini jadi titik kan? Jadi maksudnya kenapa titik itu ya? Kenapa titik di sini? Di sini. Lihat ini ada titik. Ada titik yang ini kan? Ini titik, jadi perkalian per komponennya itu. Kalau masuk mengalihkan itu titik lagi. Kemudian plotnya kan? Itu kalau pakai plot fungsi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini juga perintah. Nah, itu tadi yang saya bilang, yang ini adalah perkalian nilai-nilai dalam interval itu kan. Jadi itu membuat dia jadi titik. Seperti ini yang tadi. Jadi yang X kuadratnya tidak jalan karena jadi bukan yang jalan itu perkalian, ini artinya perkalian komponen-komponen dalam interval yang itu dengan rumus yang diberikan. Jadi kalau Y sama dengan 5 kali X, nah ini juga ya bisa gini. Sama juga ya, jadi komponen dalam. Tahu? X kali X, ini juga tidak jalan. Karena komponen, itu kan? Kalau mau itu ada titiknya. Kalian komponen-komponen dalam vektor. Plotnya. Kemudian ada juga yang struktur for n. Kalau di Pascal kita pakai for to do, ini for n. Kemudian awal sampai akhir langsung titik titik 2 ya. Kemudian perintah yang digunakan, kemudian n. Lebih sederhana. Ini membuat faktorial. Faktorial itu algoritmanya jadi untuk n yang ininya perkalian antara itu dengan jadi diurut dari belakang. Jadi ini kan ngambil n-nya misalnya 5, i-nya sama dengan, jadi tentu for 4 tuh sampai 1 ya. 4 sampai 1 lompat 1, kemudian
Ini mulai dari sini 5 kali 4, nah begitu. Ini adalah cara untuk menyimpan dengan nama yang sama kan? Ini kan namanya sama ini, jadi nama N yang tadinya, jadi kalau ngambil N5 jadi masuk ke sini kan? 5 kali 4, berapa itu? 20 ya. Simpan di N yang baru. Dia ngulang, ngambil lagi N sama dengan 3 kali 3, kemudian itu simpan dengan N yang baru lagi ya. Kemudian yang displaynya yang ini ya. Untuk membuat program di MATLAB menggunakan apa ini, faktorial ya, sama dengan 5. Kemudian tentu kenapa masalahnya jadi ini benar kerjanya, tapi kalau kita ambil N-nya real, dia masih bisa hitung. Untuk misalnya N sama dengan 5,5, dia hitung N faktorialnya itu sama dengan 324,58438. Padahal faktorial itu hanya berlaku untuk bilangan-bilangan bulat, bilangan asli ya, bilangan asli. Jadi N-nya harus kita batasi di bilangan asli. Untuk membatasinya itu dibuat program seperti ini. Jadi input N-nya, kemudian tentu ada kondisi di dalamnya kan. N besar 0 dan harus round dari N sama dengan N. Ini kondisi yang diberikan di awal. Jadi kalau ini terjadi, maka dia akan kerjakan yang ini. Tapi kalau terjadi tidak, N-nya sama dengan 0, maka displaynya 0 faktorial itu 1. Kemudian kalau dia minus atau 1,4, dia akan masuk ke sini. Jadi, intinya tadi program awalnya yang ini karena pakai kita mau batasi di N-nya sama dengan ini, berarti kan else if dengan else-nya yang. Nah, ini tadi yang tidak jalan karena E-nya besar, N-nya besar ya. Jadi MATLAB itu sangat peka dengan huruf. Jadi, kalau E besar dengan E kecil dia bedakan. Sehingga kalau kita min 5 jadi masuk ke situ semua. Kalau mau pakai STR ini bisa juga di kemudian ini ada mencari limit. Jadi limit kiri, limit kanan bisa dipelajari ini.
Nah, ini tadi format ini ya, format app-nya itu tadi. Ini kan tadi pindah baris ya, jadi ini pindah baris. Jadi ini X ditang dengan X yang ini didefinisikan dengan persen 5S, kemudian yang ini itu diberikan ruang ini 10S. Kemudian yang ini ada dua outputnya kan, DI dengan sub yang ini. Jadi print yang akan di print di layar itu DI dengan sub FDI. Dia berikan ruang persen 8,2 F itu yang real tadi kan. Persen, kemudian pindah baris, selesai. Karena dia for, berarti kan setiap dia mencetak dia akan pindah baris. Nah, seperti ini bentuknya. Ini konvergen ke when. Saya kira itu dulu ya. Nah, di pelajaran kita berikutnya yang ini sudah yang 920. Ada tinggal sebenarnya kan tinggal di ini kan sudah ada dasar dari program komputer 1 yang ini while when ya, while when kalau di Pascal, while when repeat until yang ini struktur while n-nya. While dia berlaku pada saat dia benar dan keluar jika dia salah kan, keluar dari looping kalau dia salah. Tidak definisi, tidak tahu ada apa dah. Saya tidak pernah lihat repeat di sini. Kalau di pas di ini ada enggak? Repeat atau kayaknya enggak ada. Karena ada cuma ada for, if, switch, break dan continue. Kalau repeat ini enggak. Dia enggak kenal repeat ya, repeat. Cuma ada while. Memeriksa kondisi. Kemudian yang lain, yang berikutnya itu yang ada di sini yang ini kayak ini switch case and ini adalah kalau di Pascal itu case off, pilihan menu itu case off ya, case off, case. Jadi ada berapa pilihan display yang case switch P case ya. Jadi kalau di Pascal itu pakai case. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan.
Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Jelas, Pak. Yang tadi. Kita tunggu sampai kita masuk ke materi berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Sudah ada MATLAB-nya kan semuanya? Saya sudah, Pak. Sudah ya, sudah. Yang lainnya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada MATLAB-nya. Tapi jangan yang versi yang itu ya, versi 7,1 saja. Versi berapa? 7, berapa itu? Karena yang baru itu terlalu berat. Jadi takutnya laptopnya bermasalah nanti kalau terlalu berat di software. Yang MATLAB ini aja, MATLAB berapa yang saya pakai? Saya pakai itu MATLAB 7,1 kalau tidak salah. Kita Oli pakai berapa? Sama, Pak, yang 7,1. Oh, 7,1. Itu aja, 7,1 aja. Kemampuannya masih ada ininya, masih ada file ini, file dibagikan ke temannya. Tapi biasanya tidak mau terkirim lewat itu, kalau lewat email disangka dia itu kan tidak bisa terkirim lewat email. Anda tahu kayak apa bentuknya kalau mau dikirim itu ya? Pakai Google Drive kayaknya. Iya, kayaknya, Pak. Saya kurang tahu juga, udah lama. Iya, kalau mau dikirim itu biasanya kalau lewat email kirimnya disangka virus dia ini kan. Jadi ini sama ini email. Masukkan di Google Drive baru dikirim. Kalau mau ini di HP itu ada. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika gitu, Pak,
biasanya Bapak lebih rekomen pakai MATLAB atau Maple, Pak, yang lebih mudah gitu codingannya, Pak? Maple itu kok justru Maple itu codingnya lebih rumit. Jadi coding yang dari di Maple itu kan yang biasa kita pakai command window-nya komponen ini saja kan, perintah-perintah dasarnya saja kan. Di Iya sih, Pak. Maple itu ada juga codingnya, coding pakai for looping, kemudian ada kondisi. Saya pernah buka di web di Unpad itu ada itu kalau mau belajar coding-codingnya. Nanti saya coba-coba carikan yang coba-coba mau belajar coding yang Maple itu. Pertanyaannya yang mana digunakan tergantung dari permasalahannya karena masing-masing punya kelebihannya. Kalau yang ini, kalau Maple itu kan dari segi grafis itu kan, kalau kita butuh grafis yang kita mau tampilkan ya Maple. Kalau isi perhitungan ininya, perhitungan operasi-operasi matriksnya, MATLAB itu bisa lebih sederhana biasanya di MATLAB kebanding yang itu. Oh, berarti kalau yang untuk cari plot-plot gitu lebih ini di Maple ya, Pak? Maple lebih bagus tampilannya. Oh, iya, Pak. Kalau tapi kalau plot sederhana saja bisa saja kan yang plot yang Iya, seperti Pak. yang kita pelajari itu. Terima kasih, Pak. Ya, so. Yang masalah itu karena programnya berbayar ya, jadi baik Maple kemudian MATLAB itu masing-masing berbayar. Solusinya sebenarnya ada software-software yang ininya kan, software free-nya kan, seperti MATLAB itu mirip betul dengan Octave. Jadi kalau Anda coba-coba buka Octave, itu sintak-sintaknya mirip sama betul. Jadi, kenapa saya tidak gunakan Octave? Karena terkadang ada sintak-sintak karena dia free, jadi kemampuan-kemampuan itunya biasa terkadang kita punya misalnya yang di GUI-nya saja, GUI itu tidak bisa masuk di Octave itu. Kemudian Maple juga itu ada free-nya, nggak tahu apa namanya. Semoga kita bisa beli ininya, beli biasa. Kemarin sih waktu Pak Dekan bilang ini kita bisa beli lisensi dari MATLAB berbayarnya itu ya. Nggak tahu kapan. Tapi maksud saya ya prinsip saya yang itu jangan, mungkin perlu juga Pak, jangan tidak bisa belajar naik sepeda hanya karena tidak punya sepeda kan. Jadi mungkin Iya, itu Pak. mungkin saya tapi jangan pakai untuk yang komersial karena MATLAB juga itu yang ada yang untuk versi student, jadi itu free pasti itu. Versi pelajar kan, kalaupun dibeli itu harganya tidak terlalu. Dan banyak juga, masa kalau misalnya universitas lain, biasa kan ada pelatihan-pelatihan MATLAB, dan kita tidak bisa gunakan kan, pelajari saja R, banyak kan software-software yang perlu dipelajari R, kemudian software-software di statistik itu yang berbayar kan seperti SPSS apa, mungkin perlu di. Kemudian yang sekarang yang lagi itu kan yang sering
Oke, saya kira itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Yang di 43.